Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla fi ula ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwa fillah a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan maghfirah, taufik, keberkahan serta penjagaan dari Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan di majelis yang semoga menjadi salah satu sarana bagi kita untuk semakin mudah untuk meraih jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Demikian sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, ya, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang telah lalu kita telah menyebutkan sebuah asar, ya, yang asar ini secara riwayat dikatakan oleh Syekh fi sanadihi maqal. Di dalam, ya, mata rantai periwayatannya ada pembicaraan, ada sisi yang dikritisi. Ya, itu sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Dan juga dihasankan oleh Al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah dan juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir surat Al-Baqarah. Tapi ya, asar ini memiliki syahid yang menguatkannya dari hadis Abu Umamah dan juga yang lainnya dari jalan hadis Abu Hurairah. Nah, yang mana jalan-jalan tersebut, jalan-jalan penguat tersebut ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah, ya. Yaitu sebuah asar, ya, yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Ya, kemudian disebutkan di sini pujian atau sifat-sifat mulia yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini telah berlalu penyebutannya, ya. Di mana Al-Qur'an di sini akan menjadi pembela bagi orang yang membacanya. Tatkala di akhirat nanti, ya, dikatakan, ya, hal ta'rifuni, maka orang ini, apakah kamu mengenali saya? Maka orang tersebut menjawab di akhirat, ya, ma'arifuka, saya tidak mengenal Anda, siapa Anda? Maka dikatakan kepadanya, sekali lagi ditanyakan, apakah Anda mengenal saya? Lalu orang ini kembali menjawab, ma'arifuka, saya enggak kenal siapa Anda.
Maka dikatakan ana usahibuka Al-Qur'an, ya. Ana sahibuka, aku adalah sahabatmu. Aku adalah amalanmu. Ya, yaitu Al-Qur'an yang engkau baca dahulu. Alladzi azma'tuka fil hawajir wa asartu lailaka. Yaitu yang menjadikan kamu itu apa? Merasa haus. Karena orang membaca Al-Qur'an, begitu ya. Nah, terus seperti itu. Wa ashartu lailaka, dan aku membuat kamu begadang. Nah, di antara manusia ada yang menghidupkan malamnya. Sehingga ketika orang-orang terlelap tidur, ya dia disibukkan dengan Al-Qur'an. Dia ditahan dari tidurnya. Dia tertahan dari empuknya kasur pembaringan. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an yang dia baca. Nah, kemudian disebutkan wa inna kulla tajirin min waraihi tijarati. Ya. Dan sungguhnya setiap pedagang di belakang mereka ada perniagaannya. Wa innakal yaum, sungguhnya engkau wahai pembaca Al-Qur'an pada hari ini, yaitu di akhirat nanti, min warai kulli tijarati. Nah, berada di belakang setiap perbendaharaan, setiap perniagaan. Baik. Wa yu'ta, maka diberikan kepadanya al-mulka biyamini, ya, kekuasaan dengan tangan kanannya. Wal khuldu bishimalihi, dan dia diberikan kekekalan dengan tangan kirinya. Wa yudha ala ra'sihi tajul waqar, kemudian diletakkan di atas kepalanya tajul waqar. Taj itu mahkota, ya, tajul waqar, ya, semacam mahkota kemuliaan dibagi pembaca Al-Qur'an yang dia ini apa? Disibukkan dengan tilawah Al-Qur'an. Ya, ini yang pertama, diberikan kekuasaan, kemudian diberikan kekekalan, diberikan tajul waqar. Yang keempat, wa yuksa walidahu hullataini la yuqawwamu lahuma ahlud dunya, dan diberikan kepada kedua orang tuanya, ya, semacam dua pakaian yang tidak dapat ditandingi oleh ahli dunia mana saja. Maka ada yang bertanya, ya, itu orang tua mereka bertanya, yaitu orang tua yang diberikan pakaian ini dari mana sih di ujug-ujug dikasih pakaian, ya, yang sangat istimewa. Ya, keduanya bertanya, bima kusina hadihi, apa sebab yang menjadikan kami ini dikasih pakaian yang istimewa seperti ini? Maka dijawab, ya, bi akhdhi waladikuma al-Qur'an. Ini disebabkan amalan anak kamu berdua, wahai bapak ibu, ya, yang dia ini apa? Menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an. Lalu dikatakan kepadanya, yaitu kepada si pembaca Al-Qur'an, yaitu faidah yang, keutamaan yang kelima. Iqra was'ad, hendaklah kamu baca dan hendaklah kamu naik. Fi darajatil jannah, yaitu pada tingkatan yang ada di surga. Wa ghurafiha, dan juga pada kamar-kamarnya. Fa huwa fi su'udin, dia senantiasa naik terus sesuai dengan bacaan dia. Madama yaqra, sesuai dengan hafalannya, terus semakin banyak hafalan dia, semakin tinggi, semakin naik. Ya. Nah, dan bukan seperti di dunia, semakin tinggi, semakin naik, semakin takut kita, gitu kan ya? Ini semakin bahagia. Kalau kita semakin tinggi di dunia gimana? Oh, makin ngeri gitu ya. Makin ngeri kita. Jadi, nah. Atau kadang makin repot. Ya, mau ke kolam renang, wah repot, jauh. Mau ke mall kadang-kadang antri di lift gitu kan. Ini jangan dibayangkan apa yang ada di akhirat, dikiaskan, dianalogikan dengan apa yang ada di dunia. Ini semakin tinggi, semakin mulia, semakin nikmat, semakin lapang, ya. Semakin free. Baik. Madama yaqra haddan kana aw tartilan. Baik.
Itu sesuai dengan bacaannya yang tartil. Ini adalah di antara hal yang telah kita sampaikan tentang keutamaan pembaca Al-Quran, terutama yang bagian awal ya, waktu itu kita bacakan tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Adapun yang terakhir kita baca adalah sebuah atsar yang disebutkan di dalam Jami' Tirmidzi. Ya. Nah. Dari Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biasakan kita bersalawat ya. Kalau mendengar kata Rasulullah disebutkan. Beliau berkata, ketahuilah bahwasanya akan terjadi fitnah. Fitnah ini ya disebutkan dari sejak zaman Nabi. Padahal nabinya masih ada. Kalau ada fitnah terjadi, Nabi akan kasih tahu, Nabi akan beritahu solusinya. Atau terjadi kepada mereka, lalu mereka bingung bagaimana solusinya, mereka bertanya kepada Nabi. Bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman kita jauh dari zaman Nabi. Dan semakin dekat satu zaman kepada zaman kenabian, ya niscaya perselisihan manusia itu semakin sedikit. Nah, zaman kita ini zaman yang jauh dari Nabi. Maka ditanyakan kepada Ayyub As-Sikhtiyani, mana yang lebih banyak? Ilmu di zaman ini atau di masa sebelum ini, yaitu di masa para salaf? Ya. Maka dikatakan oleh Ayyub As-Sikhtiyani bahwa pada zaman sekarang banyak al-kalam, pembicaraan. Ya. Uraian panjang lebar. Banyak teori bahasa kitanya ya. Tapi ilmu sedikit. Adapun pada masa salaf sedikit kalam, berbagai ucapan yang tersebar. Tapi banyak ilmu. Maka banyak atau tidaknya ilmu bukan hanya diukur dari seberapa banyak yang diucapkan. Karena para salaf itu ucapannya sedikit. Kita bisa bandingkan ucapan para salaf dengan tabi'in. Ya. Para sahabat dengan tabi'in lebih sedikit ucapan sahabat. Ucapan tabi'in dibanding dengan generasi setelahnya itu tabi'in lebih sedikit ucapan tabi'in. Tapi walaupun ucapan mereka sedikit, ya bukan berarti ilmu mereka lebih sedikit. Seandainya para salaf mau untuk membahas sesuatu, mereka lebih mampu. Seandainya mereka mau berhujah berargumen, mereka lebih mampu. Tapi diamnya mereka, para salaf adalah dikarenakan ilmu. Ya. Nah, maka itu disebutkan oleh Ahmad bin Hamdun Al-Qassar ya, bahwa terkait dengan para salaf, ditanyakan kepada beliau, mengapa ucapan para salaf itu lebih bermanfaat daripada ucapan kita? Ucapan kita ini panjang lebar, luas. Ucapan para salaf itu cuma sedikit, tapi terus memberi manfaat sepanjang zaman atau tidak terhenti pada zaman saja karena perkataan yang penuh berkah. Maka dijawab. Ya, ketika ditanya ma balu kalamis salaf anfa min kalamina. Kenapa ucapan para salaf itu lebih bermanfaat daripada ucapan kita? Ya, kita yang berteori dengan berbagai macam ya, sudut pandang dan sebagainya. Maka dijawab. Li'annahum yatakallamuna li'izzil Islam. Karena mereka para salaf berbicara untuk kemuliaan Islam. Ya. Wa najatin nufus, dan untuk meraih keselamatan jiwa. Untuk meraih keselamatan jiwa. Wa ridhar rahman, dan mereka berusaha untuk meraih ridho ar-Rahman, yaitu ridho Allah. Jadi dengan tiga sebab ini berbicaranya mereka untuk kemuliaan Islam. Yang kedua, ya, untuk meraih keselamatan jiwa. Yang ketiga adalah untuk meraih ridho Allah. Adapun kita berbicara ya li'izzin nafs, untuk kemuliaan diri kita. Ya. Kemudian
juga untuk mendapatkan keridhaan manusia. Ya. Untuk mendapatkan ridho khalq, ridho makhluk, ridho manusia. Adapun para salaf, mereka berani untuk menyampaikan ucapan. Ya, jika itu adalah sebuah kebenaran, mereka akan mengatakannya, walaupun bisa jadi itu mendatangkan kemarahan dan kemurkaan manusia. Yang penting Allah Ta'ala ridho. Ya, yang penting Allah Ta'ala ridho. Li'izzi an-nafs, atau saya agak lupa riwayatnya, mungkin ada ucapan mencari dunia dan mencari keridhaan makhluk. Itu perbedaannya. Maka ini penting, lihat bagaimana para salaf menggambarkan sesuatu dengan cara komparasi, dengan cara perbandingan. Dan ini metode yang diajarkan di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak bisa melihat sesuatu secara objektif, cari pembandingnya. Ya. Sebutkan oleh para ulama, wa mimma yuqawwi dhihnal mutalaqi talabul muhadha. Di antara perkara yang akan menguatkan ya akal atau ya penalaran seseorang adalah berusaha melakukan perbandingan. Maka ketika kita dimabuk oleh dunia, semangat sekali, ambisi sekali, berhasrat sekali mengejar dunia, coba sejenak kita bandingkan ya dengan sesuatu yang menjadi lawan. Supaya apa? Supaya kita meraih keseimbangan. Allah Ta'ala jadikan ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, jangan hanya minta ihdinas siratal mustaqim saja. Harus diseimbangkan. Kita juga minta dijauhkan dari apa? Jalannya al-maghdub, jalannya ad-dhalin. Dengan itu kita dapat keseimbangan. Bagian hanya fokus bagaimana caranya siratal mustaqim, tapi tidak pernah mempelajari rincian perkara-perkara yang merupakan perkara jahiliyah yang ada pada al-maghdub, yaitu pada Yahudi dan juga ad-dhalin. Maka tidak bisa orang mengetahui rincian atau mendapatkan kesempurnaan satu kebaikan kecuali dia pun mengetahui rincian dari apa yang menjadi lawannya berupa keburukan. Maka itu Umar bin Khattab mengatakan, ya, tanqudu ural Islam urwatan urwatan. Idza nashaha fil Islam man la ya'rif al-jahiliyah. Simpul tari Islam akan gugur satu demi satu ketika tumbuh satu generasi yang tidak mengetahui perkara jahiliyah. Jadi mengetahui perkara jahiliyah penting atau tidak? Penting. Kalau tidak, orang mengira dirinya di atas petunjuk padahal dia sedang meniti jalannya ahlul jahiliyah. Sedikit-sedikit dibarokati Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah memang dibaca. Sebelum ini itu Al-Fatihah dulu. Dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah yang dia baca, dia tidak paham maksudnya. Amalan dia, keyakinan dia justru melabrak bertentangan dengan kandungan Al-Fatihah. Di antara perkara jahiliyah yang diperingatkan di dalam surat Al-Fatihah adalah jangan mengikuti al-maghdub dan ad-dhalin. Di antara perbuatan jahiliyah yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani adalah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Sekarang dikit-dikit Al-Fatihah. Dikit-dikit Al-Fatihah. Dikit-dikit Al-Fatihah. Tapi kelakuan Yahudi dan Nasrani malah dilakoni. Kubur ditinggikan.
diagungkan. Padahal Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Fama min qabrin musyrifin illa sawaitahu, atau musyrifin illa sawaitahu." Janganlah ada sebuah kubur yang meninggi kecuali harus kamu ratakan. Kita nggak bisa meniti jalan kebenaran secara sempurna kecuali kita mengetahui rincian dari amalan-amalan jahiliyah. Di antara keyakinan ahlul jahiliyah adalah tatoyur, anggapan sial dengan angka tertentu, dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, waktu-waktu tertentu atau benda-benda tertentu. Ini perkara jahiliyah. Ya, jangan sampai orang mengira dirinya berada di dalam keimanan, merasa dirinya mantap, tapi dia bersumpah dengan nama selain Allah. Nabi SAW menegaskan, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Dia merasa memiliki kemantapan iman. Lalu dengan semangat dia bersumpah, "Demi Allah, demi Rasulullah." Masya Allah, si ganunya. Padahal, boleh tidak bersumpah atas nama Rasulullah? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh bersumpah dengan nama Ka'bah. Tidak boleh. Merupakan kesyirikan. Kalau mau, ya, wa bi rabbil Ka'bah. Demi Robnya Ka'bah. Penguasa, pengatur, penciptanya Ka'bah. Baik. Ya. Nah ini, ya, bagaimana kita berusaha mencari keseimbangan. Di antara perkara yang bisa memperkuat penalaran seseorang adalah dia mencari perbandingan. Allah Ta'ala sebutkan siratal mustaqim. Allah Ta'ala juga sebutkan lawannya, yaitu apa? Al-maghdub dan ad-dhalin. Kalau kita ingin faham tauhid, kita juga harus tahu tentang kesyirikan. Ya, kita akan memiliki cara pandang yang lurus, ya, yang tidak bengkok. Kalau kita ingin faham sunnah, kita juga harus tahu perkara yang merupakan kebid'ahan. Ya. Kalau kita ingin paham halal, kita harus paham perkara yang haram. Ya. Jangan hanya fokus pada sebagian saja, sehingga mengakibatkan kita kehilangan keseimbangan. Ketika kita beriman dengan ayat-ayat janji baik, ayat al-wa'ad, ayat-ayat terkait janji baik Allah, kita juga harus memperhatikan ayatul wa'id, ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman. Kita harus perhatian dengan at-targhib, berbagai dorongan baik, dan kita harus perhatian dengan at-tarhib, berbagai ancaman. Bagaimana Allah Ta'ala menakut-nakuti hamba-hambanya. Siapa yang melakukan ini, maka demikian. Misalnya disebutkan, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Nah, ini tarhib. Hati-hati nih. Umat, adik. Ayat, ya, 7 perkara ngabinasakeun. Jadi antaranya kesyirikan. As-sihru, itu sihir. Ya. Jangan sampai nih dia rajin Al-Fatihah, rajin ya yang lain-lainnya lah, misalnya jarang ya Al-Baqarahan ya. Padahal baca Al-Baqarah itu disarankan oleh Nabi. Dia bisa mengusir setan. Ya, boleh baca surat-surat yang lain, baca apa saja boleh. Surat Yasin bagus, nggak ada masalah. Ya. Tapi tidak dikhususkan di waktu tertentu dengan meyakini adanya keutamaan tertentu. Ya. Nah, jadi harus seimbang antara mengetahui ayat-ayat wa'du, ayat-ayat wa'id. Kalau gagal paham, terlalu fokus pada ayat-ayat tentang janji baik, harapan, nanti jadinya seperti orang murji'ah. Orang Murji'ah itu bagaimana? Orang yang membesarkan, mengedepankan rasa harap dan mengesampingkan rasa takut. Padahal roja, harapan dengan khauf itu harus seimbang. Seimbang itu bukan berarti dalam artian balance begitu ya. Maksudnya ketika orang lagi sehat, lagi kaya, ya,
lagi berkuasa, besarkan juga tuh khaufnya. Kenapa? Orang ketika kaya, berkuasa, tenar, itu cenderung melampaui batas. Seimbangnya itu begitu. Seimbangnya itu dengan membesarkan rasa takut. Ya. Orang yang mau meninggal, bagaimana menyeimbangkan khauf dan rojanya? Membesarkan harapnya kepada Allah. Membesarkan harapan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, ana inda zonni abadi bi. Aku mengikuti prasangka hambaku kepada hendaklah dia, janganlah dia mati kecuali dengan berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu seimbang. Ya. Nah ini jangan juga seperti orang-orang Khawarij yang terlalu mengedepankan ayatul wa'id, ayat-ayat ancaman. Sama saja, sama buruknya. Kebaikan adalah pertengahan di antara dua hal yang melampaui mau ekstrim kanan, mau ekstrim kiri, sama-sama jelek. Yang baik adalah wasatiyah, pertengahan. Ya, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jangan terlalu berlebihan dalam harapan sehingga mengesampingkan rasa takut. Jangan terlalu membesarkan rasa takut sehingga putus asa. Ya. Maka orang yang berbuat dosa, di samping dia memiliki rasa takut, dia pun harus punya harapan Allah Ta'ala mengampuninya. Kalau dia terlalu mengedepankan rasa takut, dia bisa putus asa dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikianlah Al-Quran, As-Sunnah mengajarkan kita untuk meniti jalan keseimbangan. Makanya disebut oleh para ulama, barang siapa mengambil ilmu, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan mengedepankan rasa harap saja, yang apa istilahnya dikedepankan, maka dia adalah murji. Ya, itu orang-orang yang mengakhirkan amalan, mencukupkan dengan harapan. Ya, keun baelah daya syafaat Nabi, gitunya. Nah, jadi keun baelah da masih urang oge masih boga la ilaha illallah, gitu kan? Nah, padahal keimanan yang ada itu bisa berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Siapa yang menjamin Anda berbuat maksiat lalu iman Anda akan selalu aman-aman saja? Berapa banyak dosa kecil yang diremehkan? Dosanya mungkin kecil, diremehkan, dilakukan berulang-ulang. Bisa jadi dosa besar. Ya. Ada juga dosa-dosa yang mungkin secara asal awalnya bukan dosa besar. Ya, tapi bisa menyeret pada dosa atau dosa besar. Baiklah kari tobat gitunya. Date ngaluarkeun ti Islam. Sebenarnya tidak bayar utang, bayarlah. Ya. Tapi itu bisa menyeret pada perkara-perkara buruk yang lainnya. Maka Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah, wahai Nabi, kenapa Anda itu kok sering sekali, banyak sekali meminta perlindungan kepada Allah dari yang namanya utang? Ya, jadi kade ya, kadang-kadang sebagian yang sudah ngaji ditagih hutang kalah ngambek. Ya. Apakah Anda tidak merasakan ketika Anda dulu butuh uang, seperti apa rasanya? Kenapa Anda tidak membayangkan bahwa teman Anda yang sekarang meminta haknya juga ada di posisi yang sama dengan Anda? Ya. Baik. Ini masalah utang jangan dianggap remeh. Nabi mengatakan, kenapa beliau banyak berlindung? Wahai Aisyah, orang itu kalau banyak utang, kalau berjanji, suka ingkar. Itu efek negatifnya diantaranya. Dan kalau berbicara, seringnya bohong.
Matakna kadang-kadang loba hutang mah nomor telepon oge gonta-ganti wae nya. Kemana itu di telepon teks? Nah, teu aktif. Nya saya nomor geus ganti cenah. Mah kayak ganti segala. Sebagian orang bukan hanya ganti nomor, datang ke pengadilan. Bapak, ibu, kakek, nenek udah tua, datang ke pengadilan. Gimana? Ada apa? Kata Pak Hakim, Bu Hakim, ada yang cerita Bu Hakim waktu itu posisinya. Bapak ibu ini kenapa? Kenapa mau ganti nama? Ini kami sakit-sakitan. Sakit-sakitan bukan ganti nama, bukan ke sini, sana ke rumah sakit gitu kan. Ganti nama. Jadi kalau ngajukan utang lagi nggak di blacklist gitu kan ya. Nah ini nih problem ini. Banyak efek negatif dari utang. Jadi nggak boleh kita mengecilkan dosa. Dosa itu ya. Di antaranya utang itu apa? Merupakan kehinaan di siang hari dan kesedihan di malam hari. Nggak tenang orang punya hutang. Makanya apa yang bisa kita beli, ya kita beli. Apa yang nggak bisa, ya kita qanaah, kita bersyukur. Kita melihat orang yang ada di bawah kita. Jangan maksain. Jangan mengedepankan rasa harap saja. Demikian juga ada orang yang beribadah kepada Allah dengan mengedepankan rasa takut saja. Ini nanti jadi orang haruri, yaitu orang khawarij. Orang yang beribadah kepada Allah dengan mengedepankan rasa cinta saja atas nama cinta. Kenapa Anda berputar-putar, menari? Ya, begini. Ya, berputar. Apa yang Anda lakukan? Ya, beginilah cara saya, ya, untuk mengungkapkan kecintaan saya. Saya bisa meraih, ya, interaksi, hubungan dengan pencipta saya. Ya. Makanya ini diperingatkan oleh Imam Syafi'i. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwa beribadah dengan cara berjoget itu diawali oleh samiri. Ya, jadi siapa yang ngikut-ngikut cara ibadah seperti ini, itu ngikut samiri. Seperti disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Dan perbuatan itu oleh Imam Syafi'i juga sudah diperingatkan. Saya meninggalkan Baghdad dan di sana ada orang-orang zindik yang mereka menamakan syair-syair pujian kepada Allah dan kecintaan kepada Allah dengan nama at-taghbir. Taghbir itu kata gubar. Karena ketika mereka menari dan sebagainya, itu debu menjadi berterbangan. Ya. Berputar seperti gasing misalnya. Jadi gimana? Dia akan menghamburkan debu. Saya tinggalkan di Baghdad orang-orang zindik yang menampakkan keislaman tapi hakikatnya tidak ridho, tidak menerima dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beribadah atas nama cinta. Maka para ulama menyebutkan siapa yang beribadah kepada Allah dengan mengedepankan rasa cinta, maka dia orang zindik. Demikian disebutkan di dalam kitab Al-Ubudiyah. Adapun orang yang beribadah dengan rasa harap, rasa takut, dan rasa cinta, menggabungkan semuanya, itulah seorang muslim sejati. Ya. Nah, mau habis waktunya, temanya belum dibahas ini. Nontonnya gimana? Saya datangnya telat. Nah. Ya, kita baca bait syairnya deh, minimal ya. Nah. Ya, masih berbicara tentang pensifatan Al-Quran. Kemarin kita telah menyebutkan beberapa pensifatan Al-Quran yang disebutkan oleh Syekh. Sebutkan diantaranya Al-Quran adalah muhaiminan, yaitu sebagai penguji bagi kebenaran kitab-kitab yang terdahulu. Maka ada orang katakan dalam Injil begini, dalam Taurat begini. Lihat, ada pembenarannya atau tidak di dalam Al-Quran. Al-Quran menetapkan hal itu atau tidak, atau menolak hal itu atau tidak. Kalau Al-Quran menetapkannya, kita juga menetapkannya. Misalnya Injil mengatakan, manusia pertama, atau Taurat dan Injil mengatakan manusia pertama adalah Nabi Adam.
Al-Quran mengatakan begitu. Berarti kita verifikasi, kita benarkan. Ya. Misalnya di dalam Injil atau yang lainnya. Saya nggak tahu dalam Injil disebutkan nggak nama Ashabul Kahfi. Misalnya. Disebutkan dalam Injil nama-nama Ashabul Kahfi. Fulan, 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 fulan. Atau disebutkan tentang nama raja yang zalim. Misalnya siapa? Dalam Al-Quran ada tidak pembenarannya? Atau Al-Quran ada tidak menolak dan mendustakannya? Kalau Al-Quran tidak membenarkan, tidak mendustakan, maka kita pun jangan menerima 100%, jangan juga menolak 100%. Supaya kita tidak jatuh ke dalam sikap membenarkan yang ternyata salah, atau menolak yang ternyata benar. Jadi kita tawakuf. Ya. Al-Quran sebagai batu ujian. Arabian diturunkan dalam bahasa Arab. Terus bersemangat belajar bahasa Arab. Ya ada kursus-kursus online belajar. Ya. Yang carinya yang simple, yang ringan-ringan. Coba nanti saya kirim ke Kang Tony ya. Ada yang testimoninya banyak yang lulus. Nanti kirim teman-teman biar belajar bahasa Arab. Kalau anak salah, Ustaz lepat eta. Nah, kan ngoreksi. Gitu kan. Wa radhi yang wajin, yang Al-Qur'an itu tidak ada kebengkokan. Musaddiqon sebagai pembenar. Ja'a fit tanzil fil qidam. Ya. Baik. Musaddiqon ja'a fit tanzil. Sebagai pembenar. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa aminu bima anzaltu musaddiqon lima ma'akum. Hendaklah kamu beriman terhadap segala apa yang aku turunkan. Musaddiqon sebagai pembenar, ya. Ini adalah Al-Qur'an sebagai musaddiqon. Ini diantaranya. Kemudian disebutkan oleh Nadhim yaitu Syekh Hafidz Al-Hakami, ya. Hafidhullah rahimahullah taala. Fihi tafasiru lil ahkami ma'na bain. Di dalam Al-Qur'an terdapat perincian bagi hukum-hukum. Pertama, Al-Quran juga membicarakan tentang rincian hukum. Ya, ada Al-Quran itu ada yang kaitan dengan hukum, ada yang kaitannya dengan berita. Berita yang makna bain amma sayati. Berita tentang peristiwa yang akan terjadi. Dalam Al-Quran disebutkan nanti ada Ya'juj Ma'juj itu. Ya. Mingkul lihadabin yansil. Turun dari tempat yang tinggi. Sebutkan tentang Ya'juj Ma'juj. Disebutkan tentang dabbah, ya, yang nanti akan keluar. Itu akan terjadi di masa yang akan datang. Baik. Terus bagaimana nanti peristiwa kiamat itu disebutkan. Ya, bagaimana gunung-gunung itu tercabut. Ya, nah, dan seterusnya. Berbagai perkara sayati yang akan datang. Wa an madin, juga tentang perkara-perkara terdahulu tentang banjir besar yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh disebutkan. Tentang ditenggelamkannya Firaun sudah berlalu. Ya. Tentang berbagai peristiwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Minal umam, dari berbagai umat. Kemudian Syekh menyebutkan, "Fandur qawariya ayatil ma'adibih." Ya, maka perlihatkanlah, perhatikanlah di dalam berbagai ayat-ayat yang berbicara tentang ya hari akhir al-ma'ad dan perincian pada hari kiamat, kata Syekh Abdul Razak. Jadi jangan kita terlalu banyak melihat iklan-iklan duniawi saja. Seimbangkan. Kalau kita ingin memiliki paradigma atau perspektif yang seimbang tentang dunia, lakukanlah komparasi supaya nalar kita itu apa? Ya, tajam dan seimbang. Ini ada dunia. Jangan cuma dilihat dunia saja. Lihat juga apa? Akhirat. Ya. Maka Al-Qur'an menyebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Sebutkan tentang akhirat itu lebih utama daripada dunia. Dibandingkan, ya, dalam banyak ayat Allah Ta'ala menyebut innamal hayatu dunya la'ibun walahwun, yang namanya kehidupan dunia itu la'ib, permainan, walahwun, dan
ya sendaguro. Wazina, ya, dan juga perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, dan saling berbangganya di antara kalian. Bil amwali wal aulad, dengan anak-anak, dengan harta dan anak. Padahal semua itu, lihat apa yang terjadi di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Punya banyak harta, sombong, ujub, zalim, gak akan memberi manfaat. Manfaat itu bukan dengan kayanya, selamat itu bukan dengan miskinnya, tapi bagaimana ketika kaya melakukan kewajiban sebagai orang kaya. Ketika miskin, bagaimana melakukan kewajiban sebagai orang miskin. Ketika kaya, kewajibannya bersyukur, menunaikan zakat, menolong dan peduli kepada orang-orang yang lemah. Innama tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Semata-mata kamu itu ditolong dan diberi rizki karena adanya orang-orang lemah. Semakin diberi kekayaan, kalau ingin semakin ditolong dan diberi rizki, tolonglah orang-orang yang lemah. Ya, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Seorang hamba senantiasa ditolong oleh Allah selama dia menolong saudaranya. Ingat ketika di atas, jangan lupa daratan. Ya. Seimbangkan pandangan kita tentang dunia dengan melihat akhirat. Dunia yang kita kejar paling lama 100 tahun. Itu pun sudah dipotong sakit, tidur, ke kamar mandi, ya, habis di jalan, kolot di jalan, ya. Bagian orang mah lebih banyak, ya, lama di jalan. Gitu. Murni kenikmatan dunia berapa tahun? Sebentar sekali. Bandingkan dengan sehari di akhirat. Maka dunia yang kita kejar, kenikmatan yang tertinggi yang didapatkan seorang, maka didapati, disebutkan di dalam hadis. Ada seorang yang paling nikmat kehidupannya di dunia. Cek orang mat teka panasan, teka kebulan. Teu apal kumaha hesena nyeuseuh, teu apal. Masak tuang kari tuang. Teu apal balanja ke pasar, teu apal masak. Pokoknya tinggal makan. Ya, tidur selalu nyenyak dan seterusnya. Rumah paling mantap, kendaraan paling ya keren dan seterusnya. Lalu dia dicelupkan ke neraka. Sekali celupan saja. Lalu diangkat. Setelah diangkat, orang ini ditanya, wahai Anda, itu si orang yang paling berbahagia di dunia. Harta banyak, popularitas, dan sebagainya, kekuasaan. Pernahkah Anda merasakan kebahagiaan walau sesaat? Demi Allah tidak. Semua kenikmatan tersebut sirna. Tidak lagi bernilai. Ya. Karena sakitnya, pedihnya azab neraka itu membuat kenikmatan dunia yang terlalu sedikit itu apa? Tidak ada rasanya. Sebaliknya ada orang yang paling sengsara. Ya. Kalau dia minta syafaat tidak diberikan. Ya, orang yang tidak punya status, orang yang dimarginalkan di tengah-tengah masyarakat. Susah. Jangankan besok bisa makan atau tidak. Pagi atau siang bisa makan, nggak tahu. Nanti malam bisa makan nggak? Pagi bisa makan belum tentu, siang bisa makan. Susah hidupnya. Kalau panas kepanasan, hujan kehujanan, ya. Kalau dingin kedinginan dan seterusnya. Lalu dia dicelupkan ke surga sekali celupan. Lalu dia angkat, dia ditanya, pernahkah Anda merasakan penderitaan? Tidak. Ya. Demikian, apa artinya berbagai penderitaan yang hanya dalam hitungan puluhan tahun
dibandingkan dengan sesaat kenikmatan surga, dia akan melupakan semuanya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk hal seperti itulah hendaklah manusia itu berlomba-lomba mengejar berbagai keutamaan yang ada di surga. Jadi ketika kita itu gagal fokus kita cuma dunia saja. Bangun tidur, dunia. Mau tidur, dunia lagi. Padahal kita diajarkan bangun tidur, baru bangun tidur suruh ingat mati lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah kami mati. Ya, urang teh karek paeh. Nembe pupus gitu nya. Punten misi. Asa teu ieu da teu keuna ari tadi gitu. Ya. Ba'dama amatana. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kami kembali. Kembali teh mawa naon? Teu mawana naon. Ingat. Ya, moal mawana naon. Ini di pagi hari otak kita itu, alam bawah sadar kita itu diprogram. Sakumaha loba oge nu diudag ku urang, kita dibangkitkan morotan, telanjang. Ya, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Tidak ada satu lembar pakaian pun yang kita bawa. Kesadaran terdalam ini harus kita gugah semenjak kita bangun. Mau tidur pun ingat mati lagi. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Manusia yang seimbang bukan 50-50. Ya. Dunia 50%, akhirat 50%. Seimbangnya kita itu harus lebih banyak ingat akhirat. Itu baru seimbang. Ya. Sekarang kita seimbangnya kita gimana? So, kalau kita mau fair-fairan, udah kita ini harus seimbang dunia dan akhirat. Baik. Anda kerja berapa jam sehari? 8 jam. Ibadah Anda berapa jam? Ya, sholat Anda aja seperti MotoGP, gitu kan? 23 rakaat, ya selesai dalam 4 jam, gitu kan? Gimana Anda katakan dunia dan akhirat seimbang? Ya. Kalau seperti Nabi, masuk akal. 1 rakaat baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tah, teka hati sok. Bener Anda teh mau seimbang-seimbangan, sok buktikan. Lah seukur cangkem hungkul. Ya. Cangkem ele orang Jawa banyak. Nah, kita berusaha untuk menghadirkan keseimbangan ini. Jangan dunia dan makanya disebut yang dalam hadis yang pernah kita bahas, maukah kalian mendapatkan 2 unta yang punuknya besar, ya, di daerah ya Buthan atau yang lainnya, ya, tanpa ya memutuskan, tanpa dosa dan tanpa memutuskan silaturahim. Tapi orang pagi-pagi demi dunia, ada yang sudah melakukan dosa. Dosanya apa? Sumpah palsu. Memutuskan silaturahim. Gimana caranya? Barang belian orang lain, ya, yang sudah ditawar, dibikin kabatur, piributeun. Memutus silaturahim. Demi apa? Demi dunia. Tapi kalau Anda ingin dapat 2 unta yang punuknya besar setiap hari, maka Anda bacalah 2 surat Al-Baqarah. Kalau Anda baca 2 ayat Al-Quran, 3 ayat lebih utama lagi dari itu, ya. Karena itu kita harus senantiasa berusaha untuk meraih keseimbangan. Ini belum nyampai ya ke tema yang kemarin. Berarti nanti kalau Kang Tony nanya lagi pertemuan selanjutnya, nggak usah ganti judul ya. Bagian 2 gitu aja ya. Ya, bongan abdina tadi teh, aduh, qadarullah masyafa'ala ya. Baik, itu mungkin bisa kita sampaikan. Kita siap-siap saja ya. Lanjutkan aktivitas berikutnya. Hadza wassallallahu ala nabiyina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.